Dievaluasi, kalau udah 2 menit berarti dianggap sudah bagus. Kala 4 apanya tante? Pantau kala 4. Nyaris benar tapi bukan pantau kala 4. Pemantauan pasca HPP. Tapi bagan yang dipakai adalah bagan kala 4. Karena kala 4 adalah suatu fase yang rigid. Kala 4 adalah terjadi di antara setelah plasenta lahir sampai 2 jam pasca salin. HPP bisa terjadi kapan saja. Ibu mau terjadinya 6 jam. Maka kita nggak bisa bilang setelah itu kita pemantau kala 4. Nggak bisa, orang dia 6 jam ya berarti selesai HPP nggak dipantau dong, nggak bisa. Tetap dipantau pasca HPP. Bagan yang dipakai tetap bagan seperti kala 4. Oke. Siap. Apalagi itu terus. Nah, kalau misalnya udah nih tadi ternyata sudah 2 kali, ternyata kontraksinya tetap tidak ada nih, kontraksinya tetap jelek, apa yang dikerjakan? Imron konsen rujukan sama pasangkan untuk kondom Semua kateter. pasti dirujuk. Pasang kondom kateter nggak tuh? KBE apalagi Kondom kateter. kondom kateter semua boleh. Yang penting kita menghentikan perdarahan. Lo mau KBI boleh, lo mau KBE boleh, lo mau kondom kateter boleh, mau uterus tamponet pakai kasa boleh. Zaman jahiliyah dulu pakainya uterus tamponet pakai kasa, masukin kasa dalam kafum uter. Kalau tadi kasus pertama ngedep kasanya di vagina. Kalau ini masukin kasanya ke dalam kafum uter. Hampir sama kayak kalau kita pakai kondom kateter. Kan kondom kateter cuma ini adalah rahim, maka dipasang kondom kateter terus digedein kondomnya. Jadi biar kondomnya nanti menekan di semuanya ini. Nah, tapi ternyata penelitiannya dulu pelatihan dokter umum saya ulangi nih. Pelatihan tim emergency Gadar Matnio awal itu kondom kateter diajarkan, tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan ternyata pada nggak adekuat pemasangannya. Akhirnya tidak kembali lagi menjadi kurikulum. Jadi kalau saya buat teman-teman yang memang agak kesulitan, langsung dipakai tamponit, pakai kasa aja sebanyak-banyaknya. Itu di kafumnya berarti Di dalam kafumnya. uterus. Jadi kan ini sama, kalau ini kafum uter, ini uterus yang keplek ini. Maka kalau kondom kateter kita masukin kateter, kita isi cairan, itu bukan biar sekedar di dia vagina doang. apa itu? Ya kan tadi makanya gue Udah nggak bilang, jadi itu. kan gue Mau dimasukin, udah dihapus dari kurikulum. pelatihannya diajarin, tapi ternyata dievaluasi ternyata nggak adekuat. Maka sekarang juga ya udah, kalau nggak bisa pasang kasa aja kayak zaman jahiliyah dipasang. Kalau kasanya nggak cukup gimana? Ya udah diisi apa saja. Yang penting ngedep, yang penting Yang banyak meter itu. Jadi Berarti boleh langsung pakai sekali. kasa Jadi nggak- yang kita bikin kan biasanya kalau misalnya buat itu kasa yang bulatan gitu tuh dok ya. Apa harus pakai kasa kasa roll? sebenarnya kasa Enggak, mau pakai apa Kasa. aja. Jadi yang penting masuk gitu. Kasanya kurang, bisa. kasanya Bisa kurang. masuk ya, Mau ya kan? pakai jilbab boleh, mau pakai handuk good morning boleh, mau pakai spray selama bersih ya, selama bersih. Tetapi implikasinya biasanya kalau kita pakai benda yang tidak steril, implikasinya adalah HT biasanya. Nyampe rumah sakit histerektomi. Karena kan kita masukin sesuatu yang bersih tapi tidak steril. Paham ya? Kalau kasa steril. Jadi kalau udah gitu nyampe rumah sakit sama dokter, rumah sakit bisa coba dikeluarin, bisa coba diapain, masih bisa uterus coba dipertahankan. Tapi kalau kita sudah memasukkan sesuatu yang bersih tapi tidak steril, ya infeksi. Jadi ya biasanya sih kalau anaknya udah banyak banget, ya pilihannya pastinya sih angkat rahim, histerektomi. Jadi nggak harus, tapi juga bukan boleh apa aja. Ini ada ada keset, ambil keset. Ada lapangan. Yang penting mah bersih. Buka lemari ada handuk good morning, masukin.
Karena memang kalau pada kasus HPP itu kadang-kala keplek banget. Apa aja ya. Kosong Iya. banget. Udah deh, yang penting pasiennya hidup dulu. Hidup. Hentikan perdarahan. Kita ngomong infeksi itu urusan itu masih jauh lah. Yang penting teh jangan sampai nih pasien kehabisan darah dan mati. Ide sebanyak-banyaknya. Udah selesai, udah rujuk ke rumah sakit. Buyur antar. Buat saya pribadi dan juga kalau dokter ini juga setuju pada kasus-kasus emergensi, sangat emergensi. Ini boleh catat, lo mau rekam terserah aja. Bawa aja, lo harus tahu bahwa rumah sakit yang standby 7 kali 24 jam dokternya itu cuma RSU Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Kalau lo dapet pasien busuk, udah deh, apalagi kan orang kabupaten busuk, udah bawa ke RSU Kabupaten Tangerang. Jari emas ya udah, suruh temen jari emas ngerjain, lo segera ke sana, habis lo tata laksana, nggak perlu nunggu jari emasnya belum dijawab, dok ini belum gini, nggak ada. Pasang badan aja udah kalau kayak gitu mah dok, langsung Pasang berangkat badan, mau dimarahin kalau udah kayak busuk ngapa mah ya, ya. kalau udah Mau pasiennya udah dimarahin, marahin aja. Yang penting Yang pasiennya penting selamat. selamat. iya. Nggak bakal ditolak, oh gua nggak mau terima ya, Iya. balik dulu ke Pagedangan, kirim jari emas dulu baru kirim aja. Kan nggak mungkin juga aku, kan begitu. Jadi pokoknya apa pasang DC ya pasti pasang DC, atau masa nggak pasang DC atau mah. Pasang DC-nya tuh pada saat kapan dok, maksudnya yang tepat gitu. Hah? Kan Yang kalau tepat. pasien HPP nih, kita kan udah loading cairan nih kan. Yang sebelah sini misalnya RL0 yang tadi diguyur, sebelah sini yang ada Sinto. Kita tuh pasang DC yang tepat itu pada saat kapan? Pas mau dirujuk aja atau Pas Ya mau enggak, dirujuk aku- atau misalnya Nah, udah si habis tante 2 botol yang ini sebelah enggak, sini? si tante ini lupa gue, tante ini begitu udah selesai semua juga pasang kateter. Oh langsung pasang kateter. Kan si Meni lagi si Tri ini kan lagi KBI nih. Si tante Men ini tak 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 terus kemudian udah selesai, udah gini, ya udah sekalian pasang kateter. Oh langsung berarti dok ya? Langsung pasang kateter. Woi pasang kateter, woi bareng-bareng pasang kateter. Gitu. Ah pindah ke sono kemana? Kan saya nggak mungkin pasang kateter dari sebelah kiri. Emang kenapa pasang kateter sebelah kiri nggak bisa? Kagok mungkin. kagok Ah kagok bisa tuh. dikasih suntan. Bisa tuh tinggal dibuka, tinggal di slup kayak gitu masukin kayak begitu. Jadi saya selalu bilang pesan kayak gitu. Terserah yang lain pada setuju, dokter Edi setahu saya setuju juga kok. Kita bicara kasus gawat darurat ya, pasien eklamsi, pasien edem paru sama gini, nggak ada tuh nunggu pasien HPP lo udah KBI atau apa, kalau lo telepon kak ini gini gue rujuk ya. Dan juga yang pasti adalah inform konsen ketiadaan ICU dan NICU. Iya. Udah deh nggak usah babi bu. Karena kemarin gue AMP alasannya gitu, prolong. Kenapa prolong? Jawabannya adalah pas-pasan mau ngerujuk, terus kemudian telepon jari emas ke RSU Tangerang, terus dari RSU Tangerang lapor DPJP dulu, nunggu lapor DPJP, terus dapat jawaban dari lapor DPJP, suruh inform konsen ketiadaan ICU NICU, terus mau inform konsen suaminya nggak ada, dicari dulu lagi ngambil baju. Oh enggak, pertamanya adalah keluarganya belum mau dirujuk. Iya. Setelah itu keluarganya mau dirujuk, pakai jari emas nunggu DPJP ngasih keputusan boleh kirim inform konsen, mau inform konsen suaminya nggak ada, nunggu suaminya, kemudian inform konsen kelamaan. Maksud gue adalah ketika lo, Pak ini istrinya gini, ibu harus dirujuk ke rumah sakit umum, udah nggak usah opsi lain, nggak ada pilihan yang lain, nggak ada Pak. Kondisi ibu yang terbaik adalah di RSU Tangerang Pak. Kecuali saya nggak mau, saya benar nggak mau karena ibu saya, bapak saya meninggal di RSU. Ya udahlah. Yang penting saya sudah kasih tahu saran terbaik kami adalah RSU Pak, karena dokternya standby. Kalau rumah sakit lain belum tentu Pak, rumah sakit lain. Nggak apa-apa, itu urusan saya. Ya terserah. Tapi kalau ya udah deh, jadi langsung sampai saya ngomong, memang RSU Tangerang minta inform konsen ketiadaan ICU NICU baru kasus ini aja. Enggak dong, semua kasus. Kenapa ketika keluarga sudah ACC rujuk, kenapa lo nggak langsung inform konsen?
Paham nggak maksud saya? Begitu pasien setuju rujuk, Pak, tanpa kalian tahu ada ICU atau NICU ada atau enggak, Pak, langsung inform konsen nggak ada ICU NICU. Lah kok nggak ada? Lebih baik, Pak, tapi dokternya paling lengkap, Pak. Sebenarnya Dokternya ada, peralatan lengkap, dokternya banyak. Nanti masalah ICU NICU bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah ke rumah sakit swasta lain belum tentu ada, dokter yang nggak ada udah Pak yang terbaik. Kalau dia langsung tanda tangan. Jadi ketika jari emas, ketika nunggu jawaban, harusnya sih kalau saya DPJP-nya saya tidak pernah menolak pasien. Boleh nanya PPDes, gue bilang gue nggak pernah nolak pasien nih. Terima semua pasien asalkan inform konsen nggak ada ICU NICU sampai mati. Karena dari dulu gue sekolah pun gue masuk sini gue udah tahu RSU Tangerang itu adalah ya tempat bukan lengkap, tempat terakhir. Wah, ditolak semua rumah sakit Iya, semuanya. udah kita potong. Udah lah. Yang penting gue paling capek, udah kita siap, keluarga, oh kami dirujuk ke sini karena katanya perlu ICU. Kalau Paling nggak ada lengkap. ICU kita nggak mau. Loh, mundur lagi kan keluarga. Gue kalau udah kesal gitu ya udah Pak, kalau nggak mau kita telepon lagi puskesmasnya. Bu, ini pasien nggak mau minta ICU. Capek, misalnya pasien edem paru, pasien eklamsi, kita udah mau siap sesar nih. Oh nggak ada ICU, kita nggak mau. Waduh, itu berat Bu. Nyari ke Harkit, RSCM, Fatmawati, aduh, SPGDT sampai gitu. Oke, jadi kalau saya sih gitu. Jadi kalau tadi dok tapi dimarahin, Gak apa-apa lah, yang penting kadang kita udah kayak gitu dulu berangkat aja gitu kan. iya Nggak berangkatnya apa-apa. bodoh, paling dimarahin juga ya. Iya, besok gak ketemu ini lagi. Iya kak. Kalau kenal ini besok gak ketemu lagi gitu aja. Lo kalau diomelin kayak gitu, bayangin kalau zaman dulu tau nggak, kalau di komputer tuh kan, kalau kita zaman dulu copy paste tuh ada yang dari folder terus ada kertas lompat ke folder lain.